Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dimanapun berada, ketemu lagi kita di acara Bengkulu Talk. Nah, sahabat sekalian, di Bengkulu Talk kali ini kita akan membahas sebuah tema berkaitan dengan hibah di MUI Provinsi Bengkulu tak kunjung cair ya. Sementara hibah untuk lembaga lain miliaran rupiah sudah cair. Nah, ini tentu perlu kita bahas ada apa sebetulnya di Pemprov Bengkulu sehingga anggaran yang penting untuk ulama ternyata belum dicairkan juga. Nah, pada kali ini sudah hadir narasumber kita yang betul-betul berkompeten untuk membahas itu. Saya sapa dulu yang pertama Pak Zainal Aliawan MPDI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Beliau adalah Bendahara MUI Provinsi Bengkulu. Jadi betul-betul lembaga yang bersangkutan yang kita hadirkan. Lalu kemudian yang kedua, narasumber saya adalah Bang Edward Samsi SIP MSI. MM ya, SIP MM. Bang Edward ini adalah anggota dewan yang sangat kritis, termasuk beliau yang mengkritisi mengapa urusan akhirat anggaran hibah 200 juta ini belum juga dicairkan. Terima kasih Bang, dan beliau memang anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu. Sangat tepat sekali kalau untuk berbicara itu. Baik, sebelum ke Bang Edward, saya ke Pak Zainal dulu. Seperti apa sebetulnya operasional kegiatan di MUI, lalu kemudian proses pengajuan hibah ke Pemda Provinsi Bengkulu. Silakan Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang baik ini. Kita bisa berjumpa dalam acara Bengkulu Talk. Nah, kebetulan tema yang mau dibahas itu terkait dengan MUI. Benar. Nah, bantuan hibah dari Pemda untuk MUI yang sampai dengan saat ini belum cair gitu ya. Nah, MUI ini sebuah lembaga perkumpulan dari para ulama zuama yang mengayomi masyarakat Islam dan masyarakat pada umumnya. Nah, tentu kegiatan-kegiatan kita sehari-hari pembinaan terhadap umat, pembinaan terhadap lembaga-lembaga jajaran kita yang di bawah dan lain-lain. Nah, untuk kelancaran kegiatan kita, memang sumber dana kita yang pertama memang hibah dari Pemda Provinsi Bengkulu. Selain itu juga kita berkolaborasi dengan lembaga-lembaga, dinas-dinas atau lembaga pemerintah lah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada dengan kita. Nah, kita bekerja sama sifatnya seperti itu. Nah, kemudian juga dari hibah-hibah, bukan hibah, donatur-donatur dari masyarakat, dari agnia yang bersedia untuk bekerja sama dengan kita, membantu kita demi kelancaran pembinaan umat di Provinsi Bengkulu ini. Pada khususnya pembinaan umat ya Ustaz? Iya. Kami kira itu terkait dengan kegiatan dan pelaksanaan atau dana atau penunjang kegiatan-kegiatan kita seperti itu. Dan memang MUI itu adalah lembaga yang menjadi memang mitra pemerintah. Mitra pemerintah, ya. Baik, nah untuk proses berkaitan dengan hibah yang diajukan 200 juta, sejauh ini seperti apa? Ya, memang pengajuan itu biasanya kita di awal-awal tahun atau bahkan sebelum tahun anggaran ya. Sebelum tahun anggaran. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian kita menunggu kabar atau berita dari pemerintah seperti apa prosesnya. Kemudian juga kita sering juga bertanya sejauh mana proses yang
berkaitan dengan bantuan kita. Nah, termasuk proses yang 200 juta ini juga sudah pernah ditanyakan. Sudah pernah ditanyakan, tapi jawabannya belum kan begitu kan? Belum. Nah, Sementara, kita menunggu saja kan begitu. Iya. Sementara ini sudah masuk bulan ke-8 ya, Pak. Ya. Bulan ke-8 Agustus. Bulan Agustus. Baik. Baik, Ustadz, nanti kita sambung lagi. Ya. Ini sungguh sangat prihatin sebetulnya kan. Udah masuk bulan 8, kegiatan ulama berkaitan dengan pembinaan umat dan lain sebagainya, menyampaikan dakwahnya, tapi sampai bulan ke-8 ini belum saya. Nah, saya ingin tanggapan Bang Edward sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu melihat ini seperti apa, Pak? Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terkait dengan proses pengajuan dan berikut pencairan dana hibah ini, kalau kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Mereka mengajukan yaitu proposal 1 tahun sebelum anggaran itu berjalan. Dan itu sudah berproses. Nah, artinya kan mereka sudah mengajukan itu. Nah, dalam pembahasan kita di DPRD pun, ketika kita membahas APBD reguler, kita meminta kepada mereka, lembaga ataupun ormas mana yang harus kita bantu pada tahun anggaran berikutnya, kan seperti itu. Karena pembahasan APBD reguler itu sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, pedoman penyusunan APBD itu paling tidak di bulan November itu sudah dilakukan pembahasan. Sehingga artinya pas 30 November paling lambat itu sudah ada pengesahan. Nah, pada proses pembahasan itu kita melihat ada beberapa lembaga yang memang harus kita support anggarannya. Di antaranya yang memang hibahnya ada yang bersifat tetap. Misalnya seperti lembaga PMI, Pramuka, KONI, itu tetap sifatnya. Yang memang harus kita ini istilahnya support anggarannya. Karena mitra betul ya. Mitra betul dan itu. Yang kedua yaitu terkait dengan misalnya seperti mitra pemerintah daerah. Tadi diantaranya Majelis Ulama Indonesia. Ada beberapa ormas misalnya, bisa dari NU, Muhammadiyah, dan yayasan. Nah, mereka ini punya hak, artinya mengajukan proposal dan punya hak untuk mendapatkan dana hibah, tetapi harus melalui tahapan tadi. Nah, terkait dengan Majelis Ulama Indonesia, pada saat kita pembahasan, kita melihat memang ada, artinya ajuan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu terkait dengan anggaran pada tahun 2021. Nah, kami ya, di DPRD ini dari Badan Anggaran setelah melihat bahwa memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ini termasuk yang kita rekomendasikan untuk mendapat bantuan hibah. Nah, yaitu bantuan hibah dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Nah, ketika itu ya sudah kita cantumkan yaitu item penerima hibah ini dalam APBD Provinsi Bengkulu untuk tahun 2021. Nah, setelah itu APBD kita ini kan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Setelah disahkan di DPRD, kurang lebih sekitar 30 hari APBD ini dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Evaluasi. Ya, nah setelah mendapat hasil evaluasi tersebut turun dari Kementerian Dalam Negeri, kita melihat apa rekomendasinya, apa saran-sarannya. Nah, setelah kita melihat saran dan rekomendasi yang disampaikan, dana hibah ini tidak menjadi bagian yang dikoreksi. Kan artinya kan tidak yang menjadi bagian koreksi. Artinya ya berarti tidak ada persoalan. Nah, makanya setelah kita koreksi selama 7 hari, ya kita serahkan kembali kepada gubernur dalam hal ini selaku pengguna anggaran. Kita serahkan untuk dilaksanakan APBD sesuai dengan tahapan pembahasan. Nah, kalau kita mau jujur, nah setelah dilakukan evaluasi Kementerian Dalam Negeri, terus 7 hari pembahasan di Dewan, seluruh kegiatan itu sudah bisa dilaksanakan. Artinya pas 2 Januari, kan karena 1 Januari biasanya libur kan, 2 Januari itu seluruh kegiatan itu bisa dilaksanakan. Nah, tentunya kita lihat dulu skala prioritas, karena dana transfer pusat ke daerah itu bertahap. Artinya 2 Januari pun boleh, sudah bisa dilaksanakan. Nah, tinggal lagi tahapannya misalnya gubernur meng-SK-kan penerima hibah, lembaga-lembaga penerima hibah, lalu ya penandatanganan nota NPHD lah. NPHD. Nah, jadi setelah itu ya sekiranya tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah pokoknya. Bulan Januari itu sudah bisa berlaku efektif. Boleh, tidak ada masalah. Nah, persoalannya Bang, Januari sudah lewat, ini sudah masuk bulan. Nah, makanya kemarin Pak Ustadz, ya saya tanyakan pada saat rapat, mana daftar penerima hibah kita. Nah, saya lihat
Nah ternyata ada beberapa lembaga dan yayasan itu lebih dulu menerima, di SK-kan oleh gubernur pada bulan April, ada yang bulan Juni, kan seperti itu. Dan luput dari bacaan saya, ternyata MUI ini belum termasuk. Makanya kita kemarin ya protes. Nah saya sampaikan dengan mereka, kenapa Majelis Ulama Indonesia ini belum termasuk? Perlu saudara ketahui bahwa Majelis Ulama ini tugasnya di samping memberi semacam ceramah dalam pembinaan umat, juga meneruskan dan memberikan informasi terkait dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat misalnya. Itu salah satu di antara tugas mereka. Nah kalau ini tidak dicairkan dan operasi, bagaimana mereka mau bergerak ke 10 kabupaten kota? Jadi itulah yang menjadi perdebatan. Para ulama di situ. Nah sementara ada beberapa yayasan ya, yang kita temui dalam SK yang sudah di SK-kan oleh Pak Gubernur, sudah jauh-jauh hari sudah dicairkan. Bahkan nilainya lebih besar, yaitu sampai ada yang 2 miliar, ada yang 2,5 miliar, kan seperti itu. Ini luar biasa, ini kan. Padahal tadi MUI berdasarkan Perpres apa? Perpres 151 tahun 2014 bahwa Majelis Ulama ini adalah mitra pemerintah, dan itu adalah salah satu pedoman peraturan yang memang mereka itu ada haknya menerima bantuan hibah dari pemerintah provinsi, termasuk pemerintah kabupaten kota untuk MUI di tingkat kabupaten kota, kan seperti itu. Baik. Ini luar biasa, ini sudah sangat padat sekali apa yang disampaikan Bang Edward. Ya. Kira-kira Bang, apa ini saran apa kepada pemerintah provinsi? Nah sebenarnya ya kalau saya sudah menyarankan mereka, baik di dalam forum rapat, pada saat rapat paripurna pun kita sering menyampaikan terkait masalah hak masyarakat itu kita dahulukan. Ya kita dahulukan, apalagi urusan akhirat. Sampai saya berseloroh Pak Ustadz, saya sampaikan justru urusan akhirat inilah yang kita utamakan dulu. Kita tunda dulu urusan dunia, karena dunia ini sementara. Saya sampaikan seperti itu mengatakan. Ya makanya pada kesempatan ini saya sampaikan tidak ada alasan lagi. Artinya pemerintah provinsi melalui kesranya ya untuk melakukan pencairan. Karena sudah bulan 8, bukan bulan 8 lagi, besok sudah tanggal 1 September kan seperti itu. Iya, sudah masuk ini istilahnya bulan, kalau ininya sudah berapa triwulan? Hampir sudah masuk triwulan ketiga, artinya kan seperti itu. Jadi saya kira dan itu sebetulnya sudah mendapat persetujuan dewan dan itu adalah hak daripada lembaga yang tersebut. Dan memang Bang Edward, kalau kita evaluasi secara menyeluruh beberapa anggaran itu anggarannya ada tapi tidak direalisasikan, termasuk kemarin kan heboh Menteri Dalam Negeri memberikan teguran kepada Pemprov kan terkait dengan insentif nakes kalau nggak salah. Nah ini juga harus menjadi kontrol Bang Edward juga agar kemudian anggaran yang sudah menjadi hak orang itu betul-betul direalisasikan. Jangan sampai kena tegur karena anggaran ada tapi tidak diberikan hak orang. Begitu Bang Edward. Iya betul. Jadi kita ini Provinsi Bengkulu ini termasuk ada beberapa daerah provinsi Indonesia yang lambat penyerapan anggaran APBD-nya. Termasuk lambat. Nah, makanya saya sampaikan kita termasuk list Mendagri yang termasuk provinsi yang lambat penyerapan anggarannya. Nah, harapan kita sebenarnya tinggal lagi Pak Gubernur ini artinya melihat sekarang kan waktunya evaluasi kan, melihat kawan-kawan OPD ini untuk dievaluasi yang mana yang memang bisa mengimbangi pekerjaan Pak Gubernur ini. Saya yakin dan percaya ini tanpa sepengetahuan Gubernur kalau terkait masalah anggaran seperti ini kan kecil nih persoalan ini kan. Kalau seandainya memang seperti itu, mudah-mudahan dengan dialog ini kan, ya mudah-mudahan harapan kita didengar oleh saudara Gubernur, Bapak Gubernur, bahwa yang terkait persoalan bantuan ke majelis ulama misalnya kan, ke masjid, ke panti asuhan, saya kira lebih baik kita dahulukan lah, karena memang mereka butuh anggaran seperti ini. Mungkin pengalaman Bang Edward di Kepayang, mungkin bisa diceritakan juga sebagai pembanding. Jadi iya betul. Jadi sebagai pembanding, saya ini Pak Ustadz, sebelum menjadi anggota DPRD Provinsi selama 3 periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepahyang. Dan selalu duduk di badan anggaran. Nah, ini selalu kawan-kawan percayakan duduk di badan anggaran. Nah, saya pernah membahas terkait masalah Majelis Ulama Indonesia. Kebetulan kemarin mitra kita tuh MUI itu di Komisi 1 kan, di Komisi 1. Jadi saya sampaikan. Nah, mereka minta kepada mereka untuk menyampaikan proposal berapa kebutuhan, kegiatan dan apa saja kegiatan Majelis Ulama Indonesia di kabupaten itu ya kita anggarkan.
Ya, masih ingat ya, bahkan sampai sekarang itu ya setiap tahunnya kita anggarkan 150 juta Iya. untuk kabupaten Kepayang. Nah, mereka itu tadi kan ya 200 juta untuk 10 kabupaten di dalam provinsi. MUI provinsi kan mereka tuh. Misalnya tadi kemarin saya sudah cerita tadi kan. 200 juta itu untuk MUI Provinsi Bengkulu yang cakupannya luas. Iya, cakupannya sampai 10 seprovinsi. kabupaten kota. Nah, misalnya ada Musda MUI kabupaten, pasti mereka didelegasikan. Nah, terus ada kegiatan-kegiatan lain, pasti mereka ini kan operasional mereka kan, ya pembinaan umat. Nah, jadi apalagi di tengah-tengah pandemi ini, ya ini Pak Ustadz ya, peran MUI ini luar biasa di samping dinas kesehatan dan beberapa OPD yang lain. MUI ini tidak bisa ditinggalkan. Mereka sering menyampaikan himbauan di masjid terkait masalah prokes. Tidak ada yang maju di mimbar ini biasanya orang kesehatan. Biasanya kawan-kawan dari majelis ulama, dari para ustadz lah yang menyampaikan kita harus menggunakan prokes. Termasuk agar sabar menghadapi ujian seperti ini. Artinya kan inilah yang menjadi kadang-kadang kita miris ya melihat hal-hal yang seharusnya tidak menjadi persoalan yang besar, akhirnya menjadi persoalan yang besar kan seperti itu. Kalau di Kepayang pengalaman saya tadi tidak ada masalah lah. Tidak ada masalah kalau masalah dana-dana seperti itu. Baik ini Bang Edward luar biasa sekali. Apa yang beliau sampaikan sangat substansi kan kaitan dengan limbah di Provinsi Bengkulu ini. Nah mungkin ke Pak Ustadz saran kepada Pemda Provinsi Bengkulu dan lain sebagainya mungkin yang ingin disampaikan karena sebagai bendahara tentu bertanggung jawab. Kalau bendahara nggak pegang duit ini, gimana organisasi ini mau jalan? Apa sarannya nih Pak Ustadz? Iya, terima kasih. Jadi tentu saja ya persoalan dana ini kan sebenarnya persoalan yang utama juga ya, dalam apalagi dalam organisasi sosial seperti ini. Tentu saja kita berharap ada bantuan, ada hibah dan lain sebagainya itu ya cepatlah diberikan kan seperti itu. Semakin cepat, ada istilah orang semakin cepat kan semakin baik gitu ya. Sehingga kegiatan-kegiatan kita, kegiatan-kegiatan pembinaan dan kelapangan itu bisa menjadi lancar seperti itu. Jadi harapannya tentu saja mintalah secepatnya untuk dicairkan seperti itu. Itu saja. Iya. Terima kasih sekali lagi Bang Edward. Terima kasih. Dan terima kasih juga Pak Zainal. Sama-sama. Aliawan yang sudah hadir sebagai bendahara di Provinsi Bengkulu. Sehingga lengkap kita Bang. Jadi Bang Edward bukan provokator tapi memang jadi saya tambahkan sedikit ya. Lagi, Bang. Jadi tidak ada maksud kita ingin mendiskreditkan orang, tidak ada. Kita ini adalah bentuk koreksi dan pengawasan kita sebagai anggota DPRD terhadap kinerja eksekutif. Ya. Dan kalau mau ditelusuri bahwa Bang Edward ini adalah yang mengusung waktu itu kan. Tapi jadi gini, harus dikoreksi. Iya betul. Jadi kita tidak usahlah kembali yang sudah ya. Yang jelas bagi saya ini siapapun orangnya ya kalau memang artinya memang tugas kita seperti itu. Ada pengawasan kan seperti ada budgetingnya, penganggarannya, ada legislasi terkait masalah aturan. Nah, jadi terus terang karena saya merasa bahwa Majelis Ulama Indonesia ini bagian daripada mitra pemerintah yang ikut. Nah, artinya kan bagaimana membina masyarakat kita ini. Dan peran MUI ini luar biasa. Makanya saya agak sedikit keras. Jadi bukan ingin mendiskreditkan si A si B, tidak. Kalaupun misalnya selama ini kekurangan, harapan kita ke depan akan lebih baik. Kan yang bagusnya kan di gubernur kita juga kan. Kita kira kan seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bang Edward. Sahabat sekalian, demikianlah dialog kita kali ini yang sangat luar biasa. Kita berharap bahwa ini segera direalisasikan hingga untuk yang di Provinsi Bengkulu 200 juta sebagai upaya pembinaan umat dan lain sebagainya untuk operasional dari MUI Provinsi Bengkulu. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.